Halo Libra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita general reading ya. Untuk pembacaan untuk energi umum kamu ya Libra, setelah tanggal 15 Maret ini ya, sungguh luar biasa kasih semesta padamu. Kira-kira apa yang diberikan semesta melalui kasih sayangnya padamu di setelah 15 Maret ini ya. Dan ini tuh berlaku hingga akhir 2025 ya. Tuh, untuk beberapa bulan ke depan ya. Ini sungguh luar biasa ya kasih sayang semesta padamu setelah tanggal 15 Maret nanti ya. Ini adalah channel saya. Kalau kalian ingin konsultasi pribadi ya, cek energi secara pribadi, silakan hubungi saya melalui nomor WhatsApp sini ya, atau nanti saya tampilkan di atas layar video ini ya. Tanya-tanya dulu harganya, price listnya, karena emang berbiaya kalau pembacaan pribadi ya. Ini ada 3 channel saya. Kalau kalian nonton, ada ini yang paling pertama adalah Kim Hoki Tarot, Hoki Tarot Cahaya. Yang kedua, yang ketiga adalah Hoki Tarot Spiritual ya. Jadi kalau kalian menemukan 3 channel ini, nomor HP-nya sama ya. Untuk kalian konsultasi masalah pribadi apapun aman ya, karena channel saya itu sudah berdiri dari 2019 dan masalah pribadi apapun aman di sini ya, dijamin aman. Karena udah beribu-ribu orang yang konsultasi ke saya ya. Sekitar sudah 6 tahun lebih ya. Jadi sudah banyaklah langganan saya yang sering konsultasi pribadi, dan alhamdulillah mereka mendapatkan pencerahan dan terbantu. Jadi kalau ada masalah kalian yang masalah pribadi apapun yang nggak bisa kalian ungkapkan kepada orang lain ya, silakan konsultasi ya, silakan dicurhatkan di sini ya, dan tanyakan hal-hal yang membuat kalian bingung, buntu, atau mencari solusi jalan keluar ya, mengenai cinta, karir, keuangan, dan hal-hal magic lainnya ya gitu. Bisa kalian cek ini ya. Ini ketiga channel saya yang sering yang paling aktif itu di Hoki Tarot Cahaya. Yang kedua ini nanti kalau saya ada waktu baru saya ngupload ya. Ya maklumlah karena masih sibuk ngurusin anak juga ya. Jadi kadang-kadang saya suka pending, terganggu lah waktunya. Oke. Libra, di setelah 15 Maret ini sungguh luar biasa kasih sayang semesta kepada kamu. Wow, itu cocok ya. Oke, di bottom of the deck ada Page of Pentacles. Terus dari kartu Oracle of the Fairies, ini ada music, energi relaksasi ya. Ada White for Winter ya, dan ini New Beginnings. Wah, kamu masuk ke kamu seperti dilahirkan kembali gitu ya, energi baru ya. Ini dulu ya, Romance Angels. Dari kartu Romance Angels kita lihat luar biasa kasih sayang semesta kepada kamu. Wow, Passion. Bottom of the decknya ada Passion. Ini ada Flirt, ada new Love ya. Ada New Love. Di bottom of the decknya ada Passion ya. Ini energi kasih sayang yang luar biasa dari semesta padamu dimulai dari tanggal 15 Maret. Oke, di bottom of the decknya ada topeng, mask ya. Oke, kita cek energi kasih sayang semesta padamu setelah 15 Maret ini. Kita minta bantuan dari topes ajaib saya ini ya. Ini biasa menambah keakuratan dalam pembacaan saya. Ini ada banyak kartu di sini. Kita acak-acak dulu kasih sayang semesta kepada kamu tentang apa yang diberikan kepada kamu. Kita pilih dulu, bacanya nanti setelah dipilih.
Terus satu lagi blue card ya. Oke. Ini ada lamaran romantis, undangan apa nih, mengikuti kata hati Anda. Wis, ada yang dilamar ya nantinya ya. Ada ya lamaran romantis ya. Ada akan mungkin menyebarkan undangan ya, atau dapat undangan. Terus kamu bisa mengikuti kata hati kamu. Ya, berjalan dalam hidup ini sesuai dengan kata hati kamu gitu ya. Lebih senang lah karena lebih mengikuti kata hati kan. Insyaallah ini berbuah manis. Ada yang berbuah manis dari usaha dan upaya kamu. Terus ini mual. Wah, ini kompas. Nah, ini mual mungkin terkait beberapa kalian akan dapat rezeki. Ini ada kesuburan ya. Ada kartu The Empress tentang reproduksi, mungkin mual karena apa ya, hamil muda kali ya. Rezeki hamil muda gitu ya. Terus ini kompas, kamu akan diberikan petunjuk jalan keluar atas masalah kamu, keluar dari kebuntuan kamu, keluar dari kesulitan kamu. Pokoknya dapat jalan keluar lah. Kamu akan mendapatkan petunjuk dan arah untuk mencapai tujuan. Amin. Terus ini apa nih? Di black card mengatakan menjangkau dunia. Wow, kamu akan menjangkau dunia. Amin. Pantasan di sini berbuah manis ya. Oke, kompas. Wah, kompas. Kamu bakal mendunia dong. Asik. Amin. Di sini ya, kita mulai baca saja ya sini. Berapa dari kalian ya, karir kalian makin, saya lihat makin cetar ya, makin pokoknya makin meningkat lah. Makin ya, pekerjaan kalian itu ya kayak masuk ke fase kejayaan ya, sejahtera. Mensejahterakan hidup kamu. Karena ini kamu bakal mendapatkan posisi yang kayak subur dan makmur gitu ya ini. Jadi apapun jenis pekerjaan kamu, mau bisnis pribadi ke usaha, punya usaha sendiri, kamu adalah pekerja di kantoran ke pegawai ke apapun itu, intinya rezeki kamu lagi bagus, rezeki karir kamu, rezeki finansial kamu, dan dalam keluarga ada kebahagiaan, ada kehadiran janin ya. Beberapa kalian yang menantikan kehadiran seorang anak, menginginkan anak dalam rumah tangga kalian, ini akan ada kehamilan ya. Tuh. Ini energi tentang kesuburan rezeki, kesuburan karir, kesuburan reproduksi ya. Ini kamu akan keluar dari kesulitan, kemandekan, persaingan, cinta segitiga ya, orang-orang toksik. Kamu akan keluar dari situ. Kamu akan terpilih, kamu akan memenangkan kompetisi, kamu akan memenangkan persaingan, kamu akan keluar dari kesulitan finansial. Seperti itu ya. Kamu dibantu oleh semesta untuk menuntaskan kesulitan hidup kamu. Jadi ini ada energi relaksasi ya. Kamu bakal lebih rileks, lebih enjoy, lebih menikmati hidup, lebih santai gitu. Kayak mungkin kemarin kamu terlalu bekerja keras, kali ini kamu bekerja tidak terlalu keras pun tetap jalan, rezeki kamu tetap naik, karir kamu, karena kamu udah terlatih, karena kamu udah ahli, dan kamu sudah dibantu oleh semesta ya gitu. Tetaplah saja dengan pendirianmu yang suka bekerja keras, bekerja cerdas, karena kalau semesta ingin merilekskan kamu, meringankan kamu, maka kamu akan merasa ringan dengan sendirinya. Ya, saya lihat emang ada energi yang seimbang, tenang, damai ya. Apalagi kalau kamu duduk mendengarkan musik, di situ ada inspirasi, ide-ide yang mengalir ya, ide-ide positif, ide-ide yang brilian akan masuk di situ ya. Dan kamu akan temukan kedamaian ketika kamu sedang mendengarkan musik, atau kamu menyanyi, atau kamu melakukan hobi kamu seperti meniup seruling, bermain musik ya. Kalau kamu ahli di bidang itu, maka kamu akan temukan ketenangan ya, rileks, kesenangan, kedamaian, dan disitulah saatnya inspirasi mengalir, ide-ide akan muncul gitu ya. Dan saya lihat emang kamu bakal seimbang sih,
Sekali-sekali ya menghadapi hidup ini, kadang-kadang kita perlu mendengarkan musik, entah itu musik religi ke ya, musik musik apa ya, musik-musik yang menginspirasi lah ya, musik-musik yang merilekskan jiwa gitu, menenangkan jiwa gitu ya. Kalau pingin musik yang rocker, kalau memang itu gairah kamu ya, ya dengarkan, karena mengikuti ya, mengikuti energi kamu gitu, mengikuti passion kamu gitu. Apapun hobi kamu di bidang apa ya, kayak musik kamu ya, apapun jenis musik yang kau sukai ya, dengarkan itu ya, itu karena ada inspirasi, ide-ide kreatif, dan kamu akan temukan keseimbangan dan ketenangan di dalam situ ya. Terus emang ada kasih sayang semesta yang bakal merilekskan dirimu ya dari segala kekacauan ya, beban-beban hidup gitu. Diringankan, diseimbangkan. Sini kamu lebih terlihat cool ya di mata orang-orang. Dan nantinya di musim hujan ada doa-doa kamu yang dikabulkan. Jadi berdoalah ketika hujan atau di musim dingin, ada harapan-harapan atau doa-doa kamu yang dikabulkan di musim dingin ya, atau di saat hujan. Jadi berdoa, rajin-rajinlah berdoa di saat hujan ya, karena ada yang akan diberikan oleh semesta kepada kamu melalui doa kamu di musim hujan. Ada doa-doa kamu yang kemarin sudah kau minta, kau sebutkan dalam doa itu, akan dikabulkan di musim dingin atau di musim hujan gitu. Walaupun lagi nggak musim tapi lagi hujan aja, nah itu ada tanda-tanda kehadiran terwujudnya doa kamu gitu ya. Terus di sini saya lihat dalam cinta kamu semakin menggoda, kamu semakin unyu-unyu menggemaskan ya bagi seseorang ya. Jadi mungkin kamu anggapnya biasa aja, kamu nanti akan ngerasakan kok dia sikapnya beda sih, dia kayak lebih ngejar, kayak dia lebih intens hubungi kamu, ngajak bicara lah, ngajak ketemu lah, apalah gitu. Kayak dia yang lebih apa ya, energinya yang bakal ngejar gitu. Kamunya biasa aja, tapi dia yang gemas di sana, greget gitu ya. Ya karena kamu menggoda banget, energi kamu menggoda banget saat kamu sudah rileks, energi positif kamu meningkat, dan itu menarik orang-orang yang hal-hal yang kau inginkan dan orang-orang yang kemarin kau inginkan. Ketika kau sudah rileks, kau tidak lagi ngotot, nah disitulah datang hal-hal baik gitu, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membahagiakan dan mewujudkan impian kamu gitu. Terus di sini beberapa dari kalian yang mencari cinta, kalian akan mendapatkan cinta baru. Beberapa dari kalian energi baru kamu ini membuat dia bergairah kembali ya, orang yang kalian yang sudah berpacaran atau menikah ya. Tapi kalau yang sudah berpacaran, saya lihat dia makin tergoda, makin ngejar, makin perjuangkan, makin memprioritaskan, makin intens berkomunikasi ya, LDR maupun non LDR ya, atau adakan pertemuan lebih rajin, lebih rasa kangennya, rasa rindunya, rasa ingin bersamanya itu kayak lebih kuat gitu, padahal kamu biasa aja gitu ya. Untuk kalian yang sudah menikah, saya lihat energi baru muncul kembali, energi kamu yang baru ini mendatangkan cinta yang baru dari pasangan kamu. Kayak dia melihat perubahan kamu ya, aura kamu, aura positif kamu ya, kemandirian kamu, kayak tiba-tiba dia dapat hidayah gitu ya, kayak dia sadar ternyata kamu tuh sangat cantik, atau kamu tuh sangat tampan, kamu ternyata orang yang layak untuk dia ya. Dia bersyukur ya karena memiliki kamu saat ini. Energi cinta baru gitu tumbuh kembali dalam hati dia gitu ya. Dari kemanapun dia pergi, dia akan berkabar terus. Ini ada love call ya. Jadi kalau kamu yang jomblo, saya lihat ada komunikasi yang kamu akan menemukan sosok pasangan itu dari melalui komunikasi, entah ini LDR ya. Hubungan kalian berawal dari komunikasi ya. Kalaupun bertemu secara fisik ya, secara langsung, bukan non LDR, itu nantinya
dia bakal minta nomor lah untuk ungkapin perasaannya dulu lah gitu ya sama kamu. Itu yang jomblo ya, kamu akan menerima cinta baru dari orang baru, dari jarak jauh ya, melalui komunikasi atau awalnya ketemu terus lanjut di telepon ya, telepon saling ngechat gitu ya, penuh cinta lah nanti energinya ya. Untuk kamu yang berpacaran LDR maupun LDR non LDR ya, saya lihat tumbuh cinta lagi di diri dia, dan karena energi kamu yang sudah tidak lagi ngotot, tidak lagi yang ngejar ya, kamu lebih santai aja, ngalir aja, semakin greget dia ya, semakin gregetan sama kamu. Jadi dia yang akan berupaya untuk memperkuat hubungan kalian bahkan ke jenjang yang lebih serius. Terus energi bahagia lah ya. Terus kamu yang sudah menikah, saya lihat cinta dia makin tumbuh, makin kuat. Cinta kayak merasa masuk ke lembaran baru lagi gitu, nantinya kamu rasakan itu dengan pasangan sah kamu ini ya. Tuh. Emang sih ada yang mengejar dia di luar sana, menggoda gitu ya, tapi dia udah malas karena dia lebih tertarik sama kamu, pasangan sahnya gitu. Ya, jadi akan ada komunikasi yang walaupun kalian sudah berpasangan, kayak kalian jatuhnya kayak pacaran kembali gitu, asik. Jadi komunikasinya pas dia dari kantor telepon lagi, mak lagi ngapain, sih, atau ya saling komunikasi gitu, saling berkabar sampai pulang ke rumah lepas rindu gitu. Dan ini semakin kuat ya. Apa ya, ini kayak di ini ada energi melepaskan, memutuskan atau menghentikan, menghancurkan ya. Ya, kamu, orang-orang yang ingin menghancurkan kamu dihancurkan oleh semesta. Orang-orang yang ingin memisahkan kamu dengan orang yang kau sayangi dipisahkan oleh ya, dipisahkan dari kalian gitu ya. Orang-orang yang ingin menghancurkan kalian itu dihancurkan ya, dipisahkan dari kalian. Orang-orang toksik, orang-orang manipulatif, orang-orang betopeng, orang-orang yang sirik itu dihancurkan oleh semesta gitu. Karena ini sudah saatnya kalian tuh bahagialah ya, karena ini ada orang-orang bertopeng ya, ini ada aks ya. Jadi kalian akan dipisahkan dari orang-orang manipulatif tadi, orang-orang bertopeng ya. Ini gairah cinta makin meningkat ya dari seseorang terhadap kamu, orang yang kau fokuskan ya. Dan di sini secara finansial, karir dan finansial kamu ya makin meningkat, makin subur, makin berkembang, makin keluar dari kemandekan, makin keluar, meninggalkan kemandekan, meninggalkan situasi yang tidak berkembang tadi. Jadi kalian akan berangkat dari sisi negatif ke positif ya, keluar dari kemandekan, keluar dari keterpurukan, kesulitan finansial, kalian akan lolos dari situ semua ya. Saya lihat emang hidup kalian akan dipenuhi dengan kebahagiaan dan kedamaian, insyaallah, amin ya. Lebih ringan lah beban hidup kalian tuh diringankan ya, energi kalian bakal seimbang, bakal happy, bakal bebas dari orang-orang toksik, energi-energi buruk gitu ya. Terus kita lihat ada apa lagi kasih sayang semesta yang diberikan kepada kamu, tentang apa lagi kita pilih. Sini ada perluasan, persiapan, penyatuan, kenaikan. Nah, cocok ya. Ya, jadi bisnis kamu atau pekerjaan kamu makin meluas lah. Karir kamu ini makin luas, makin meningkat gitu. Makin ada kerjasama yang kuat gitu ya, kokoh gitu. Dan makin meningkat aja karir kamu gitu. Makin luas, makin berkembang, makin bertumbuh, makin dikenal, makin terjalin kerjasama yang luas gitu. Terus ini introspeksi, berkaca pada diri sendiri, berkaca pada masa lalu, pikirkan diri sendiri, kejadian yang sama. Nah, ini kamu diberikan energi mirror agar kamu tuh lebih introspeksi diri ya. Kamu akan diberikan kayak hidayah
supaya kamu lebih berkaca dari masa lalu, belajar dari masa lalu, ya, agar tidak terjebak lagi gitu dengan hubungan-hubungan toksik, dengan kehidupan yang mandek kemarin. Kamu akan diberikan petunjuk, ya, oleh semesta agar kamu lebih menjaga diri sih, merubah diri, membenahi diri, dan berkaca dari masa lalu supaya kamu tidak masuk ke lubang yang sama, tidak jatuh ke lubang yang sama gitu, ya. Terus di sini ada takut ditinggalkan. Seseorang kan merasa takut ditinggalkan oleh kamu, ya, mengejarmu. Nah, cocok sama tadi, ya, cinta yang kuat, ketergantungan cinta, pengejar, ya. Ini ada seseorang yang takut, ya, orang yang kau fokuskan, entah kamu sangat fokus atau tidak fokus sama dia lagi, ada energi mengejar. Intinya ada energi rasa-rasa nggak mau ditinggalkan, takut ditinggalkan gitu oleh pasangan kamu, ya. Kalau kamu jomblo, ya, kamu dikejar oleh seseorang yang emang mentargetkan kamu, ya, yang apa ya, suka banget sama kamu, naksir banget sama kamu. Kalau kamu yang berpacaran, ya, saya lihat emang dia takut kehilangan kamu sehingga dia berusaha keras untuk mengejar dan menguatkan hubungan kalian. Dia udah tergantung, ya, udah kegantung cintanya kepada kamu, udah melekat, ya, jadi nggak bisa lepas ini, dia nggak mau, ya. Dia akan mengejar dan memperjuangkan. Terus kalian yang sudah menikah, saya lihat rasa takut ditinggalkan, rasa takut untuk berpisah darimu, rasa takut kehilangan, ya, membuat dia semakin cinta dan sayang sama kamu. Cintanya udah kayak dia tuh sudah kegantung, ya, sama kamu, tergantung sama kamu, bergantung, cintanya, kebahagiaannya sudah bergantung kuat, udah melekat sama kamu. Jadi emang sih di luar sana ada penggoda yang mengejar dia, menggoda dia, tapi dia akan mengabaikan itu kan terlalu kuat aura kasih kamu, aura cinta kamu, aura positif kamu, ya, aura sukses kamu. Jadi kamu mahal dong gitu. Terus ini ada pesan semesta yang merupakan kasih semesta kepada kamu, merupakan kasih sayangnya kepada kamu, ya, yang luar biasa. Ini pesannya, ya. Ada hal yang pasti terulang kembali, waktunya bersih-bersih, sering-seringlah mengolah napas. Ya, semesta berpesan bahwa ada hal-hal yang kemarin pasti terulang lagi. Jadi kalau orang-orang bertopeng atau masalah-masalah yang membuat kamu galau, sedih, itu bisa saja terulang kembali. Jadi kamu harus rajin membersihkan energi, bersih-bersih rumah, bersih-bersih diri, bersih-bersih pikiran, ya, dengan ibadah, bersih-bersih diri dengan mandi, buka aura rezeki, pembersihan energi, ya, gitu, ya, buka aura positif, singkirkan aura negatif dengan pembersihan energi negatif, ya. Terus seringlah mengolah napas kayak tadi, energi relaksasi, ya, ngolah napas, putar musik yang rileks, musik apa aja yang bikin kamu bisa rileks, ya, di situ, sambil mungkin olahraga kecil, ya, terapi-terapi kecil gitu yang bikin kamu lega, rileks, nggak tegang gitu, ya. Karena dengan begitu kamu tidak akan mudah terjebak dalam hal-hal yang sama, karena ini ada hal-hal yang berulang. Kalau kamu sudah antisipatif, kamu udah pagari, bersihkan diri dari energi negatif, energi traumatik, aura kamu jadi baru, ya, karena kamu udah bersih-bersih, dan kamu akan lebih kuat menghadapi kemungkinan-kemungkinan tak terduga nanti. Dan hal-hal yang sama, masalah yang sama kalau kejadian, kamu udah bersih, kamu udah kuat, kamu udah dilindungi, ya, karena kamu udah bersihkan energi, kamu akan dilindungi oleh semesta lebih kuat supaya mampu menyelesaikan masalah yang berulang tadi gitu, yang terulang lagi gitu, ya. Terus, ya, kamu nggak terpancing emosi, kamu lebih santai saja menghadapinya,
tidak terdistraksi, tidak mengganggu fokus kamu, tidak mengganggu kebahagiaan kamu gitu, ketenangan kamu tidak terganggu, tidak terusik. Walaupun masalah yang sama itu rumitnya sama, tapi ya kamu rileks aja, kamu nggak merasa terlalu seberat sesesak kemarin gitu. Jadi rajin-rajinnya mengolah napas dengan relaksasi supaya ketika kamu terpancing emosi kamu bisa kendalikan diri ya. Ini, buatlah hidupmu unik tanpa terdistraksi oleh kebisingan eksternal. Nah itu cocok sama ini ya, tetaplah produktif. Nah ini kayak dipesankan oleh semesta, buatlah hidupmu unik tanpa terdistraksi oleh kebisingan eksternal. Jadi apapun yang terjadi di luar sana atau orang lain memberikan kita pukulan-pukulan energi negatif yang dikirimkan melalui angin atau perkataan buruk, entah kita dengar langsung atau kita dengar dari orang lain atau dia yang berucap di sana untuk ngirimin doa-doa negatif kepada kita ya, nyumpahin kita ke apa ke ya kita itu, karena kita tetap menjaga energi positif kita, sering mengolah napas, sering bersih diri, bersih pikiran, bersih aura ya, bersihkan energi ya. Di situ apapun yang terjadi dari luar yang negatif itu menyerang kita nggak bisa gitu ya. Jadi kamu tidak terdistraksi oleh kebisingan eksternal dan kamu tetap akan produktif, tetap akan fokus ke diri sendiri, ke masa depan, fokus ke hari ini dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan, penuh rasa syukur ya. Ya artinya ya nggak bisa diganggu gugat lagi lah kebahagiaan dan ketenangan kamu. Ini pegangan yang tepat dan sabuk yang erat, panjati tebingmu hingga mencapai puncak, karena waktu tak bisa diulang. Nih seperti dipesankan oleh semesta bahwa jika kau ingin berpegang kepada seseorang atau sesuatu, carilah pegangan yang tepat ya. Ikatlah sabukmu dengan erat, panjati tebingmu hingga mencapai puncak. Jadi harus serius, harus semangat, optimis, dan bergerak tanpa henti ya, semampu kamu. Tetaplah berjalan, jangan berhenti, jangan menyerah ya, karena waktu tuh tidak bisa diulang. Kita nggak boleh mengulang hal yang sama lagi. Jangan buang-buang waktu itu mahal. Jadi jangan sampai kita lemah, kita lengah sehingga kita masih masuk ke kehidupan yang sama lagi itu, seperti dulu yang nggak maju-maju, yang nggak berkembang gitu ya. Jadilah pribadi yang kokoh, yang kuat, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, tetap bergerak ya. Waktu tidak bisa diulang, jadi jangan sia-siakan kesempatan, maju terus pantang mundur ya, karena kamu akan berada di posisi yang tepat, posisi yang kuat, dan kamu akan mencapai puncak ya, puncak dari harapan dan doa kamu serta tujuan hidup kamu itu, impian kamu. Terus ini ada pesan semesta lagi yang ingin menyampaikan kasihnya, kasih yang diberikan kepada kamu yang luar biasa ini setelah 15 Maret nanti. Ini ternyata sekarang bagian dari dirimu menjadi buah pikir dan inspirasi bagi orang lain. Nantinya setelah 15 Maret, bagian dari dirimu itu akan menjadi buah pikir orang-orang di luar sana dan menjadi inspirasi bagi mereka. Oh, kamu hebat dong. Allah Akbar. Terus seseorang menerima karmanya. Sekarang dia menginginkan kamu, teramat sangat ingin memiliki, tetapi kamu menganggapnya main-main. Nah cocok sama flirt tadi ya, kartu Romance Angels. Kamu berharga sekali saat ini karena hidupmu kini sudah lebih baik. Amin ya. Seseorang menerima karmanya. Sekarang dia tuh lagi menginginkan kamu teramat sangat. Dia sangat ingin memiliki kamu, tetapi kamu tuh menganggap dia main-main seperti kemarin gitu ya. Kamu sekarang tuh sudah berharga sekali saat ini
karena hidup kamu tuh sudah lebih baik dari dia. Nah, menyesal tuh. Kau harus membiarkan orang lain pergi dari hidup kamu kapanpun itu, karena kita semua memiliki perjalanan takdir masing-masing. Diizinkan kau memiliki bukan berarti harus kau genggam selamanya. Jadi ini pesan semesta bahwa kamu tuh harus biarkan orang lain pergi dari hidup kamu, siapapun dia, pasangan kamu kek. Kalau dia ingin pergi ya pergi aja, biarin aja kapanpun itu, karena kita semua tuh memiliki takdir masing-masing, perjalanan hidup masing-masing ya. Jadi kita diizinkan memiliki, tapi bukan berarti kita harus genggam dia selamanya gitu, karena dia punya hak untuk hidup berdasarkan takdirnya, kehendak dia harus berjalan dalam kehendak Allah. Ya kita juga punya kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah gitu. Jadi jangan maksa kalau emang sudah nggak bisa, ya harus bisa terima kenyataannya gitu. Tapi dia akan berjalan dengan takdirnya yang baik, kamu juga akan berjalan dengan takdirmu yang lebih baik. Itu hidup itu nggak usah menggenggam terlalu kuat, say. Jadi kita tuh harus bisa menerima kenyataannya. Jangan karena gue udah cinta banget sama dia, nggak bisa dong, nggak bisa, saya nggak mau, saya nggak rela kalau dia dimiliki orang lain, saya nggak rela kalau dia diambil orang lain. Kamu boleh berupaya mempertahankan, tetapi kalau dianya udah nggak bisa, nggak cinta, ya lepaskan. Karena kalau kalian berjodoh untuk selamanya, kalau kita berjodoh untuk selamanya, pasti akan kita disatukan kembali dengan caranya gitu. Kalau kita emang bakal abadi, ya walaupun dia diambil orang, mungkin itu hanya sementara doang, akan dirubah lagi, dibolak-balikan lagi ya kenyataan untuk dia. Gimana caranya Allah tuh mengembalikan dia ke kita, karena emang dia harus dengan kita, itulah takdir gitu. Jadi kalau dia ditarik oleh namanya manusia lain yang mereka juga nggak punya kuasa untuk menguasai orang sepenuhnya, kan nggak bisa menggenggam selamanya juga kan, seperti kita gitu. Sebagaimana kita menggenggam seseorang yang kita ngerasa itu milik kita, kalau satu saat dia harus melepas dari diri kita, ya bukan kuasa kita. Begitu juga yang merampas dia dari tangan kita, apapun itu, siapapun dia. Kalau ada yang ngambil dia dari kita, ya sudah, biarkan aja gitu. Selama kita sudah berupaya untuk mempertahankan, tapi kalau emang kejadiannya nggak sesuai dengan harapan, ya lepaskan, ikhlaskan. Jangan sampai kamu harus jadi gila, ya jangan sampai terlalu berlebihan menggenggam sesuatu atau seseorang. Nantinya jatuhnya kamu bakal stres, depresi, ya halusinasi ya. Jadi jangan ya, kita harus bisa melatih diri, kita harus berbiasakan diri untuk merelakan apa yang nggak bisa untuk kita, merelakan dan menerima kenyataan. Karena ini ya, diizinkan kita memiliki bukan berarti harus menggenggam selamanya. Orang yang merampas dia dari kita juga belum tentu bisa menggenggam dia selamanya, karena kita punya takdir masing-masing ya gitu. Kalau dia bertakdir dengan kita, ya dia akan kembali juga ya. Walaupun kita berusaha, kalau dia bertakdirnya dengan orang itu, ya dia akan tetap di situ. Kalau nantinya dia meninggoy atau dia lari lagi dengan orang lain, berarti si perampas ya, atau pelakor atau pebinur itu akan diberikan kesadaran seperti ini juga. Hei, diizinkan kau memiliki ya. Merampas dan memiliki bukan berarti untuk kau genggam selamanya gitu. Karena kamu punya takdir lain, dia juga punya takdir lain gitu. Kita semua harus menjalani takdir kita masing-masing. Entah kita nanti singgah di mana, hidup sama siapa, ya wallahu alam bisawab ya. Jadi harus latih diri untuk bisa rela menerima kehilangan gitu, karena diri kita pun akan hilang dari fisik kita gitu ya. Terus ini ada kata bijak yang merupakan kasih sayang semesta juga ya, pesan dan
kasih sayangnya kepada kamu sehingga memberikan kamu pesan ini. Bentar ya. Apa pesan semesta nilai kata bijaknya? Kata bijak apa? Ketika kesabaran bertemu dengan tekad, muncullah keajaiban. Nah, jadi ini dipesankan ketika kita sabar dan kita tekun pada tekad kita, ya, maka terjadilah keajaiban. Apapun yang kau tempuh, apapun yang kau fokuskan, apapun yang kau cari, apapun yang kau perjuangkan, jika kau gunakan kesabaran dan tekadmu yang bulat terhadap hal itu, seseorang itu, atau tujuan kamu itu, maka yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Walaupun itu bagi orang terlalu besar, terlalu jauh, terlalu naif, terlalu ngaco ya. Orang bilang, kamu gak mungkin dapat dia, kamu gak mungkin dapat yang kayak gitu, kamu gak mungkin sesukses itu, kamu gak mungkin berhasil gitu, kamu gak mungkin menggenggam dunia. Hei, sadarlah ya, hanya kesabaran dan tekad ya. Dengan kesabaran dan tekad, keajaiban pasti akan terjadi gitu. Akan muncul keajaiban itu ya. Gak usah terpengaruh dengan kata-kata orang. Nah, ini santai bukan berarti tak serius. Nah, kamu memang santai, tapi kamu bukan berarti gak serius. Kayak tadi, energi relaksasi justru meningkatkan fokus kamu, produktivitas kamu. Dalam cinta, kejujuran adalah yang utama. Nah, ini, kalau kamu mencintai, jujurlah pada dirimu sendiri dulu. Apakah kau bahagia mencintai dia? Apakah kau bahagia memiliki dia? Jujurlah pertama pada dirimu sendiri dulu, ya, dan jujurlah pada pasanganmu, karena di situ akan terbentuk cinta-cinta yang semakin membahagiakan. Cinta itu jujur, harus jujur. Pertama jujur sama diri sendiri. Jangan pakai ego. Kalau ego berarti kita menyengsarakan diri sendiri. Kita pakai ego, ya. Walaupun kita tidak bahagia, ya kita nggak mau tahu. Yang penting kita ingin memiliki dia aja gitu. Katanya nyaman, padahal sebenarnya nggak nyaman. Ego itu. Tapi kalau orang yang jujur sama dirinya sendiri, dia akan menganalisa, dia akan mengevaluasi, dia akan menimbang dan menilai, dia akan introspeksi, dia akan menyelidiki gitu ya, menyelidiki ke dalam dirinya dulu ya. Karena kita berhubungan dengan seseorang, kita harus memikirkan banyak hal, apalagi kita tarik dia ke dalam hidup kita untuk selamanya dalam hubungan yang sakral ya. Orang-orang terlalu mencintai berlebihan sehingga mereka nggak mikir efek dampak ke depan ya. Mereka kurang jujur sama dirinya sendiri. Seperti karena sudah kenal lama, karena kita sudah banyak pengorbanan, jadi harus kita miliki. Karena kita udah cinta, kita udah sayang, sampai kita nggak sempat loh nanya apakah diri kita bahagia dengan hubungan yang seperti itu. Yang kita nggak sadari bahwa selama ini kita yang memperjuangkan, dia nggak berjuang. Misal contoh seperti itu, selama ini kita yang effort sedangkan dia kurang. Selama ini saya yang terlalu bersabar. Nah, gitu juga kamu mikir lagi ya kayak gini. Kalau saya paksa dia, narik dia ke dalam hidup saya untuk selamanya, apakah nanti kalau kita sudah bersama dalam hubungan yang sakral, saya mampu nggak bertanggung jawab dengan perbuatan saya ini, karena saya narik dia ke dalam hidup saya dalam ikatan yang sakral. Ya, kita menarik orang dalam hidup kita ya, itu adalah tanggung jawab kita. Siapapun kamu, perempuan atau laki-laki, kita menarik orang, mengikat dia ya dalam hubungan yang sakral, berarti mereka adalah tanggung jawab kita, dia adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab dalam hal apa? Kita bisa membahagiakan dia nggak? Kita bakal bisa membuat dia hidup lebih baik nggak? Kita bakal bisa memberikan yang terbaik nggak buat dia? Jangan terlalu menyalahkan orang dia gitu. Apakah kita juga bisa sadar diri gitu? Ada kekurangan kita yang dia bisa terima? Itu tanggung jawab loh, say.
ya. Jangan selalu menuntut pasangan harus selalu sesuai keinginan kita, karena berarti kamu tidak bertanggung jawab gitu ya. Wajib bagi orang-orang yang menarik orang ke dalam hidupnya, dia bertanggung jawab dia wajib untuk membahagiakan orang itu. Jadi jangan kata kamu perempuan, ya dia dong yang harus effort gitu, nggak boleh. Jenis kelamin itu hanya jenis kelamin, tetapi kita sama-sama adalah makhluk yang membutuhkan kasih sayang, membutuhkan keadilan ya. Dia walaupun laki-laki tetapi dia juga manusia, ada kelemahannya, ada kebutuhannya, ada haknya gitu. Hak dia untuk dibahagiakan, bukan dituntut terus gitu, dipaksa terus harus jadi gini harus gini. Bukan, dia bukan boneka. Seperti kita nggak mau dijadikan boneka, sama aja. Perhatikan hal-hal kecil itu ya. Jadi kalau kita maksa dia harus jadi milik kita sampai ke dukun lah, macam ini gini-gini, supaya dia tuh gila sama kita, supaya kita nikah sama dia, kita bertanggung jawab itu dunia akhirat. Karena kalau kita udah memiliki dia besok-besok nih ya saya harus nikah sama dia karena dia kaya raya, karena dia tampan, karena dia cantik, karena dia ini segala kelebihan dia kita jadikan harapan. Padahal kalau setelah nikah tiba-tiba dia sakit, tiba-tiba dia bangkrut, tiba-tiba dia lumpuh, atau ya tiba-tiba dengan dia kamu jatuh miskin atau gimana, diuji dengan kemiskinan. Apakah kamu mampu bertanggung jawab mengurus dia, merawat dia, atau mampu hidup bersama dia dalam titik terendah, titik ujian kalian bersama? Dan itu tanggung jawab sayang ya. Jadi kalau saya tuh menjalin hubungan sama seseorang, saya pakai otak. Jadi kalau misalnya dia lari sama orang lain, ya sudah. Makanya pacar-pacar saya tuh suka bilang, kamu tuh kok manusia gak ada hati ya, lihat kita sama yang lain kok kamu gak marah. Dulu waktu saya masih gadis, saya bilang ngapain marah, kita gak ada ikatan apa-apa, cuman pacaran doang. Gak ada ikatan apa-apa, cuman pacaran doang gitu. Kamu berhak cari kebahagiaan kamu, kita belum terikat gitu. Mereka tuh heran sama saya itu gitu, karena saya berpikir jauh gitu. Ya kita masih sekolah kan, ya kita masih bebas. Waktu saya sudah lulus juga gitu, udah kerja, saya pacaran ya. Kalau mereka mau dengan yang lain, ya saya bebaskan, saya nggak ngejar, biarkan aja. Dia berhak mencari lebih baik dari saya, ngapain saya harus ngejar gitu. Walaupun orang itu saya sayang, walaupun orang itu saya cinta gitu. Mereka tuh sering bilang saya tuh nggak ada hati. Sampai berjalan sama ceweknya di depan saya biasa aja. Kayak saya pikir ya sudah, itu pilihan dia. Jadi susah kalau mereka mau manas-manasin saya supaya cemburu, sakit hati atau gimana, nggak bisa, karena saya punya pikiran yang seperti itu. Sudah saya adopsi sejak saya masih gadis dulu. Ya bagi saya nggak bisa menggenggam kamu. Itu dari saya masih sekolah juga sudah gitu saya prinsipnya. Jadi pacaran oke, kita jalan bareng. Tapi kalau kamu udah milih yang lain, ya sudah, berarti kamu dengan dia gitu. Saya nggak berhak menahan kamu gitu. Itu sampai menikah pun begitu. Ya kita kalau udah menikah berarti kita udah pengalaman banyak kan, udah banyak hal-hal yang kita alami. Ya pasti kita akan belajar dari situ juga. Kita sudah terpelajar dari situ, dari pengalaman pernikahan. Jadi ayo kita selesaikan urusan kita. Kita berjalan dengan takdir kita masing-masing. Sekarang hubungan kita baik-baik aja. Dengan mantan saya baik-baik aja, demi anak-anak gitu. Jadi kita tidak perlu menggenggam orang lebih terlalu kuat gitu ya. Karena kita juga berhak bahagia. Ngapain kita sibuk mempertahankan orang yang sebenarnya membuat kita nggak bahagia? Berarti kita nggak jujur sama diri dong. Pentingkan diri kita dulu, kita bahagia nggak gitu sama mereka. Sekarang kita maksa nih pertahankan dia yang selalu lari dari kita, selalu mengadakan orang lain dalam hubungan kita. Dia sudah nggak menghargai kita kan, satu. Kedua, apakah kalau kita maksa dia, kita mampu membahagiakan dia? Sedangkan dia mungkin lebih nih. Kita memberikan yang terbaik dari diri kita, tetapi dia masih ingin lebih. Kira-kira kamu mampu nggak bertanggung jawab terhadap keinginan lebih dia itu sampai kapan? Itu poin.
yang harus kau pikirkan. Jadi kalian masih pacaran jangan maksa. Kalau emang dia bukan takdirmu ya sudah gitu. Intinya kamu udah berjuang, intinya kamu sudah berkorban, intinya ya apapun yang sudah kau berikan ya sudah. Jangan dendam, jangan marah, jangan ngerasa nggak terima gitu. Udah, tugas kita dalam rumah tangga, apalagi nih ya untuk kalian sudah berumah tangga, tugas kita sebagai pasangan memberikan saja yang terbaik, sebaik-baik apapun yang bisa kita berikan, paling terbaik berikan sama pasangan sampai di batas limit kesabaran ya, di batas limit puncak tertinggi kebaikan kamu berikan. Walaupun dia selalu salah, walaupun dia selalu mengecewakan, walaupun dia selalu menyakitkan, berikan terus sampai habis kayak pasir di dalam kantong kamu, di saku kamu itu kau harus buang sampai habis itu, sampai tidak ada sebutir pun kebaikan kamu yang masih yang belum kau berikan ke dia tuh, kau berikan semua sampai habis, sampai sebutir pun tidak ada tertinggal di diri kamu. Nah setelah itu kalau dia masih ngeyel, masih menginginkan lebih, lepaskan, karena dia tidak akan mendapatkan sebutir kebaikan kamu di diri orang lain, pasti itu, percaya sama saya. Tuh. Kalau kamu sudah tuangkan semuanya, percaya sama saya, penyesalan dia paling terbesar adalah melepaskan kamu gitu. Dia tidak akan menemukan dirimu di diri orang lain. Jadi jangan, kalau kita memberi kita kurang memberi yang terbaik dari kita, jangan menuntut orang memberikan yang terbaik juga kepada kita gitu. Intinya kita berikan saja yang terbaik semampu kita sebagai seorang manusia ya, semanusiawinya kita tuh gimana, semampunya kita gitu. Ya kita nggak mungkin selamanya baik, kadang-kadang kita juga emosi, sakit hati, marah, merontak, menuntut, tapi kembali lagi sadar, berikan lagi yang terbaik, sabar, berikan yang terbaik sampai kau sudah di titik kebaikan kamu yang paling tertinggi, kau berikan semuanya dan dia masih memilih yang lain, berarti fix lepasin, doakan yang terbaik ya, semoga dia bahagia dengan orang lain, karena tidak akan dia dapat seperti kamu, pasti itu pasti. Dia nggak menangis di hadapanmu, tapi dia akan menangis dalam kesendiriannya, dan itu untuk selama-lamanya. Dan dia harus menerima takdir itu, karma itu, karena dia sendiri yang salah dan kita yang sudah memberikan yang terbaik ya, walaupun tidak sempurna di mata yang sebenarnya tuh bagi kita ya, secara manusia kita menilai kita sudah memberikan yang terbaik ya, tapi ada kurangnya kita juga. Nantinya kita bertemu dengan pasangan lain, kita akan diberikan pelajaran juga, karena yang baiknya dia kita nggak akan dapat di pasangan kita yang baru. Terus kalau dalam perpisahan kamu kemarin bukan kamu yang salah atau dia yang salahnya lebih banyak, ya kamu aman di sini dengan hidupmu yang baru gitu. Karena kamu kurang berbuat salah, dia yang banyak salah ya, dia nanti dapat karma yang lebih berat sana. Dengan hubungan barunya kamu dapatnya lebih enak, lebih ringan gitu. Tapi ada hal-hal yang kurang darimu, itu kamu akan dapat pelajaran. Ada hal baik di diri dia yang tidak kau hargai, itu kamu akan dapat pelajaran dari hubungan baru kamu ini. Jadi ya gitu ya, tidak ada yang sempurna, jadi jangan menuntut, jangan memaksa. Oke? Zodiak yang terkoneksi dengan kalian yang resonate di sini, jadi kita mencintai orang jangan menggenggam terlalu kuat ya. Mau kamu cerai, kawin cerai, yang penting ya kalau boleh tuh ya sekali aja seumur hidup ya, 2 kali tergantung. Gitu. Ini Capricorn, Taurus, Sagittarius, Pisces, Leo, Gemini, Aquarius, Scorpio. Ini zodiak yang terkoneksi ya. Inisial nama kalian yang resonate di sini. Inisial nama kamu atau orang yang kau fokuskan ya. X, M, N, T, S, J, Q, P, K, U, H, W, R, B, I,
G V L A Y D E. Oke. Jadi jangan bergantung, jangan melekat, harus bisa sendiri mandiri. 4724 ini tanggal lahir dan usia kamu atau orang yang kau fokuskan ya. 4724253 10 7 30 22 53 11 49 43 13 5 54 6 9 56 52 40 4 14 57 31 20 58 32 2 33 36 12 59 45 55 60 50 23 28 44 26 39 48 35. Oke. Demikian pembacaan saya, semoga resonate, semoga terijabah doa-doa kalian, dan saya doakan semoga setelah 15 Maret ini kalian yang mencari cinta, mencari jodoh, segera menemukan jodohnya, dan kalian yang sudah berpacaran semoga masuk ke jenjang yang lebih serius alias kepelaminan dan langgeng. Terus kalian yang sudah berumah tangga semoga semakin sehat, sejahtera, bahagia bersama anak-anak, keluarga. Dan saya doakan kalian yang menonton tarot saya ini semoga di tahun 2025 ini menjadi miliarder bahkan triliuner. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa bagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain. Kalian ajak teman, pasangan mereka, saudara mereka berzodiak yang sama dengan kamu, dan ini bisa diklaim energi positifnya. Membagi-bagikan hal baik adalah kebaikan untuk diri sendiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.